Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat kembali ayat yang sudah pernah dibahas pada kesempatan yang lalu. Hanya saja kita ulang kembali dalam rangka lebih memperkuat dengan latihan. Juga ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan pengkamusan, yaitu dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-87 dan 88. Pada pertemuan yang lalu itu belum sempat disampaikan soal pengkamusan. Dalam bahasa Indonesia itu kita sering menemui kesulitan memilih arti yang tepat untuk menggambarkan maksud, atau dalam bahasa Indonesia itu menjadi rancu apabila dipaksakan atau apabila tidak dicari sinonimnya atau persamaan arti atau persamaan kata ya. Seperti contoh misalnya kata ilahun itu kan kalau di kamus jamaknya alihatun, artinya ma'budun. Kalau di kamus Munjid, kalau ma'budu mutlakon, yang diabdi secara tidak terikat. Mutlak itu dari atlaqo, yutliku itlaqon, mutlikun mutlakun, dari kata talak ya, talako. Talako itu tidak terikat atau bercerai atau tidak terikat. Kalau atlaqo berarti membuat tidak terikat. Kalau mutlak menjadi yang dibikin menjadi tidak terikat atau yang tidak terikat, beda juga bisa. Al-ma'budu mutlaqan berarti yang diabdi secara tidak terikat, bisa apa aja gitu. Dari asal usulnya begitu ya, menjadi begitu ya. Mungkin kalau sekarang pengertian mutlak itu bukan hal yang tidak terikat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mutlak harus ya, soalnya gitu ya. Kalau mutlak tuh harus ya. Ya, secara mutlak. Secara mutlak. Kalau orientasinya ke mutlak harus dalam artian menyeluruh, tidak terikat, bisa. Harus dikerjakan. Tidak ada alasan apapun. Berarti tidak ada yang mengikat. Tidak terikat dengan alasan apapun gitu. Ya bisa masuk juga, tapi harus ada penjabarannya lagi gitu. Balik lagi, ilahun itu jamaknya alihatun, artinya yang diabdi atau abdian di sini. Di kamus tuh nggak ada, di kamus Arab Indonesia tuh nggak ada abdian itu ya. Karena nanti dalam penerjemahan wala tad'u ma'allahi ilahan akhara, yaitu janganlah mengharap yang diabdi lain. Kan dalam bahasa Indonesia itu rancu. Janganlah mengharapkan yang diabdi lain. Agak sulit dipahami gitu. Tapi kalau janganlah mengharapkan abdian lain, lebih cepat ya. Lebih cepat memahaminya dalam bahasa Indonesia. Nah, itu kadang-kadang saya bilang tadi, kadang-kadang bahasa Indonesia itu kita menemukan kesulitan dalam memilih arti itu yang tepat, tapi tidak merubah maksud yang sebenarnya gitu. Nah, ternyata dalam bahasa Indonesia pun ada sinonim-sinonim, misalnya kayak yang diburu sama dengan buruan. Terus contoh lagi misalnya yang dipanggil sama dengan panggilan. Kayak dia kan perempuan panggilan, dia kan perempuan yang dipanggil gitu maksudnya. Contoh lagi misalnya yang dimakan sama dengan makanan. Yang di semua ini coba. Yang di asuh berarti asuhan. Yang dididik berarti sama dengan didikan. Sama yang diabdi sama dengan abdian gitu. Itu sebagai pembuktian aja ya, dalam bahasa Indonesia itu rupanya banyak. Tapi belum masuk dalam kamus. Jadi kita buat kamus sendiri gitu. Ilahun itu sama dengan abdian gitu. Itu satu ya.
kata ini contohnya itu. Nanti juga ada yang kullu syai'in ini. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Harusnya kan di sini kan setiap apapun atau segala sesuatu, ya kan? Kullu syai'in sama dengan segala sesuatu. Nanti kullu syai'in kalau dilihat korinahnya, misalnya korinah itu ini ya. Korinatun sejamaknya koroinu. Karenah itu petunjuk dalil. Petunjuk dalil. Nah itu petunjuk dalilnya ada di surat sebelumnya, ada di ayat sebelumnya, ayat ke-87-nya ya. Kalau kita pahami kan wala yasuddunaka an ayatillah. Jangan sekali-sekali atau jangan sampai mereka yang bertanggapan di umat Muslim menghalangi Anda dari ayat Allah. Ba'da it's unzilat ilaika, sesudah suatu ketika yang demikian diturunkan kepada Anda. Jadi setelah ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, jangan sampai mereka itu menghalangi, dalam arti jangan sampai ayat-ayat Allah ini terhalang oleh mereka gitu. Nah, yang dimaksud dengan turun itu juga nanti kan kita lihat dari misalnya qul man kana aduwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Fa innahu nazzalahu ala qalbika. Dia Jibril menurunkan ayat-ayat itu ke dalam hatimu Muhammad Rasulullah ya. Jadi yang dimaksud turun itu bukan dari atas kertas turun dari langit ke bawah gitu, tapi Allah punya ilmunya diturunkan kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad gitu. Ya dalam bahasa Indonesia kan banyak tuh Sinto Gendeng menurunkan ilmunya ke Wira Sableng, guru menurunkan ilmunya kepada muridnya, itu kan menurunkan semua itu. Harus dibawa ke ayat ya biar nggak kemana-mana penafsirannya itu. Soalnya kalau dia menafsirkannya satu kata langsung ditafsirkan, ujung-ujungnya multitafsir, dalam arti nanti menurunkan diartikan turun kertas dari atas ke bawah gitu. Itu pun secara teknis kan banyak di ayat-ayat lain itu kan yang dimaksud menurunkan ilmu itu dengan cara gimana mengajar itu seperti apa, jelaskan lagi ayat lain terus ya. Jadi semua itu harus terukur berdasarkan ayat-ayat Allah di surat-surat yang lain misalnya. Itu kalau kerja sistematik umum. Jadi turunnya ke dalam hati sampai menjadi kitaban mauqutan. Ya, kitab jadi buku. Kitaban mauqutan itu terkait dengan kan keadaan sholat itu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Jadi di dalam sholat itulah pembukuannya, pengkitapannya itu. Jadi ayat-ayat semua yang turun itu dibukukan ke dalam hati, gitu maksudnya. Nah, dalam proses itulah, dalam pelaksanaan atau progres seperti itulah, jangan sampai progres yang demikian itu terhalang oleh mereka ini, gitu maksudnya. Ini aja menghalang, menghadang, dalam bahasa Indonesia kan banyak penafsirannya nanti kan. Bisa juga Nabi Muhammad lagi berdakwah terus dihalangi badannya begini kan, bisa jadi begitu penafsirannya kan, karena kan di hadis itu banyak cerita begitu. Makanya kan ada contoh, misalnya contoh orang bertamu ya, ketika kita tuan rumah sibuk di rumah dan tidak mau diganggu karena kesibukan, misalnya pelayanan masyarakat lah yang kerjanya tidak mungkin bisa dikerjakan besok, hari ini harus selesai gitu misalnya kan. Ada tamu datang bilang maaf mengganggu ya kan. Nah si tuan rumah kan sebenarnya kalau pengen jujur, waduh terganggu nih saya kerjaan kan, kalau pengen jujur kan sebenarnya begitu. Tetapi yang si tamu itu tidak bermaksud mengganggu, walaupun bahasanya maaf mengganggu gitu. Kita juga basa-basi pastikan, ya udah apa-apa sebentar pas sini Pak. Lagi apa gitu. Artinya ada yang berniat tidak mengganggu, tetapi kita merasa terganggu.
ada juga yang benar-benar niat mengganggu, tetapi kita tidak merasa terganggu. Ini yang dimaksud ini nanti. Mereka pasti ada niat mengganggu, tapi jangan sampai yang kita laksanakan terkait dengan dakwah menjadi terganggu oleh mereka itu yang mengganggu. Itu yang dimaksud dengan jangan sampai mereka tuh mengganggu atau menghadang atau menghalangi ayat-ayat Allah tadi ini yang sudah diturunkan tadi menjadi satu kitab. Itu prosesnya kan panjang itu. Iya. Sampai kemudian menjadi kitab itulah dipegang oleh mukmin menjadi posisi musyaddiqon ketika melawan yang kadzdzaba wa tawalla. Jadi kadzdzaba wa tawalla itu dihadapi oleh musyaddiqon itu dengan kitab. Kitab itu berisi ajaran-ajaran yang sudah dibukukan semua gitu. Baru bisa melawan itu. Tanpa kitab itu tadi nggak mungkin kadzdzaba wa tawalla itu dilawan gitu. Nanti kesananya mah turunannya banyak itu, kehidupan jannah segala macam itu, di dunia hasanah, wakil akhirat hasanah, otomatis gitu. Yang jelas kan dalam prosesnya ini yang penting gitu. Proses mencapai pembukuan menjadi kitab tadi itu jangan sampai terganggu atau terhadang atau terhalangi oleh mereka gitu. Walaupun mereka berniat pasti. Itu ya, itu masalah. Jadi terkait di sini masalah kullu syai'in ini terkaitnya masalah proses ini. Segala doktrin, segala kehidupan yang bakal mengganggu kita itu maksudnya gitu. Itu pasti menjadi binasa kecuali wajahahu, wajahnya, wajah Allah ya. Wajahun itu jamaknya wujuhun, artinya wajah. Nah, di sini kan kembali ke tadi, balik lagi ke korinahnya itu dia ini kullu syai'in ini terkait dengan mereka yang mengganggu. Di mereka ini kan kalau dilihat dari surat Rum itu kan ada timur ada barat ya. Di sini kullu syai'in itu segala kehidupan, segala doktrin jadi binasa kecuali wajahullah. Dilihat dari misalnya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghribi. Yang wujuhakum qibala masyriqi wal maghribi itu dia akan binasa, pasti binasa. Yang ada cuma ini wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Jadi cuma satu ya. Pada gilirannya nanti cuma ada satu wajah kehidupan, yaitu wajah kehidupan menurut ajaran Allah. Nanti kan timur barat semua hancur. Kehancuran itulah yang rohul mu'minun. Itulah yang namanya sudah terpenuhi harapan ya. Harapan kalau lihat dari innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Karena yarju liqa'ana, pertemuan kami itu di akhir terjadinya kehancuran mereka itu bertemulah satu kehidupan hanya menurut ajaran Allah. Jadi satu kebijakan, bukan kebijakan naturalisme ataupun kebijakan idealisme. Jadi satu kebijakan. Jadi ada yang namanya atqakum ya. Inna akramakum indallahi atqakum ya kan. Itu yang dimaksud dengan wajah ya. Ketika kita menghadap ke kiblat itu kan wajah iman kita, wajah pandangan dan kita itu menghadap ke sana. Dalam arti menjadi yang siap memenuhi segala perintahnya. Berarti yang dihadapkan itu bukan wajah muka kita. Walaupun sebagai simbol tetap muka. Tapi sebenarnya itu kepatuhan kita kepada kebijakan Allah itulah yang kita hadapkan ke simbol dari fungsi Allah, yaitu Ka'bah sebagai komandannya ya. Gitu. Sampai sini saya tangkap Pak. Jadi itu yang sebenarnya yang pertemuan yang lalu belum sempat ya. Belum sempat clear dijelaskan masalah itu. Soalnya kemarin ada yang nanya juga.
Itu kok wajhun itu wajah diartikan seperti itu? Ya jawabannya ada qarinah. Ada petunjuk dalilnya. Lihat dari teks ayat sebelumnya. Wala yasuddunaka an ayatillah. Janganlah sekali-sekali, ini bentuk kata kerja larangan dengan penguatan ada berat. Ada berat. Jadi dipatahkan akhir, terus Tasdid nun ditambahkan atau digandeng dengan Nun bertasdid. tasdid, nun bertasdid ya. Jadilah dia penguatan ada berat. Itu terjemahnya jangan sekali-sekali atau jangan sampai gitu. Itu aja dalam bahasa Indonesia bisa banyak macam-macam tafsirnya, itu dibikin-bikin bisa itu. Jangan sekali-sekali berarti boleh 2 kali gitu. Bisa jadi begitu kan? Jangan sekali-sekali maksudnya ya harus sering kan, bisa begitu ya. Itu maksudnya. Ini kan kata ini fungsinya menunjukkan larangan, melarang dengan penegasan. Penegasannya itu penguatan ada berat. Nggak mungkin berarti kalau diterjemahkan jangan sekali-sekali dalam arti berarti harus 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Nggak mungkin kan kalau fungsinya seperti itu. iya. Nah itu kembali bahasa Indonesia itu kadang-kadang tidak cukup mewakili ya. Makanya kita kejar di apa? Di fungsi bahasanya. Fungsi setiap kata, huruf, baris, kalimat. Jadi ketika menerjemahkan pun kita tahu fungsi. Oh ini walaupun bahasa Indonesia tidak mencukupi menggambarkan atau merepresentasikan maksudnya, tapi karena kita ngerti fungsinya masing-masing itu, jadi kita bisa menjelaskan tetap gitu. Saya tangkap ya maksudnya. Ya bisa, jangan sekali-sekali, jangan sampai, wanti-wanti di sini dia maksudnya ini. Jangan sampai mereka menghadang Anda itu Muhammad ya. Iya. Mereka itu yang atas pilihan umat Yunus Nusaidin menghalangi atau menghadang Anda dari ayat-ayat Allah. Ayat Allah tadi itu tadi ya. Dalam hal penyampaian atau penurunan ayat-ayat Allah ke dalam hati gitu. Yang pertama kan diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menurunkan lagi kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, Khadijah sampai kepada kita sekarang ini. Sering jadi ada turunan keilmuan dari Nabi Muhammad gitu. Itu yang dimaksud menurunkan ya. Makanya dulu saya pernah ditanya sama guru agama. Guru agama itu ditanya oleh muridnya, katanya Pak, itu kan malaikat Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu, ya kan? Nah wahyu kan sudah turun semua. Berarti kan malaikat Jibril itu kerjanya apa sekarang gitu? Kan sudah turun semua wahyu itu. Nah si guru agama ini nggak bisa jawab, banyak saya dia. Saya kasih ayat itu. Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Tugas Jibril itu menurunkan Al-Qur'an ke dalam hati. Masuk ke dalam hati dengan mengajarkan gitu. Kalau sudah seperti itu berarti pada hakikatnya Al-Qur'an itu sudah turun belum, Pak? Ya, belum begitu. Maksudnya itu sudah turun belum ke hati Bapak gitu, ke hati kita. Kan belum bisa jawab begitu nanti kan. Ya buktinya nggak ngerti ayat itu, berarti belum turun. Yang sudah adanya teksnya, mushafnya sudah ada, tapi belum pindah ke hati. Itu yang namanya belum turun. Ya baru dia ngerti di kasih ayat 1 itu. Itu yang maksud. Jadi dalam proses itulah jangan sampai ayat-ayat Allah ini terganggu atau terhadang atau terhalangi oleh mereka. Gitu. Terus aja jalan studi gitu. Jangan kita ini terganggu oleh yang begitu-begitu gitu. Sudah turun apa lagi kan? Ada injilat ilaika. Sesudah suatu ketika ayat-ayat Allah tadi itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, diturunkan menjadi sunnah Rasul ya, sunnah Anda gitu. Yang selanjutnya wadahum ila rabbika, serta berdakwahlah. Jadi dai itu bisa berharap, bisa berdakwah, ya, bisa mengharapkan, bisa berdoa.
Yang tadi saya bilang tadi memilih yang mana itu sesuai konteks, itu kan lihat dari proses ayat-ayat ini diturunkan, maka di sini udah dakwahkan gitu. Dakwahnya pun itu harus mengarah kepada ila rabbika gitu. Mengarah ke kebijakan pembimbing Anda. Jadi tadi fungsi Allah sebagai Rabbul Alamin itu dengan ajarannya itu menjadi ada eksis ya, ada fungsinya. Kalau sekarang kan dibilang ada tetapi tiada, dibilang nggak ada tapi ada. Teksnya ada, mana nggak berfungsi, tidak dipakai, maksudnya tidak dipakai menjadi hukum tunggal, bener nggak? Iya. Jangan ngomongin agama ya cuma masalah properti pernikahan aja, memelihara properti dua belah pihak, dinikahin udah, bikin aturan di situ biar pada nggak ribut kan. Padahal din itu artinya tadbiru, dan itu dikerjakan, diperbuat oleh Allah ya. Yudabbirul amro minas samai ilal ardi, dia mengurus, mengatur, meregulasi dari mulai apa yang ada di langit sampai apa yang ada di bumi. Itu kalau din diartikan tadbirun ya, pengaturan, pengurusan, atau sinonimnya penataan atau regulasi ya. Kalau din itu mencakup semuanya. Itu dalam memilih arti seperti hal seperti itu kesulitan ya kita itu. Harus banyak ayat ya untuk bisa merepresentasikan atau menggambarkan maksud yang sebenarnya. Cakupannya semana itu ya. Dan berdakwahlah Anda ke arah eksistensi ajaran pembimbing Anda, yaitu wala takunanna. Sebaliknya di sini berarti. Sebaliknya janganlah. Ini juga nih penguatan ada berat. Jangan sekali-sekali atau jangan sampai Anda jadi bagian dari para pelaku yang mengikutsertakan kebijakan lain kepada kebijakan Allah. Ya musyrikun aja kan sampai sekarang kan masih banyak penafsiran ya. Arti asroka yusriku dari syarikat yasroku silikatan. Karena sudah menjadi bahasa Indonesia deh, berserikat. Jadi begitu syirkun itu bisa keikutsertaan kalau dia pelakunya itu peserta, yang ikut serta gitu. Di kamus tuh begitu. Syirku sama dengan peserta. Nah, pindah pola asroka yusriku menjadi mengikut sertakan. Jadi, yang dimaksud adalah mengikut sertakan sesuatu kepada Allah. Jadi Allahnya dipakai, yang lain juga diikut sertakan. Dipakai juga. Kebijakan Allahnya dipakai, tapi kebijakan lainnya juga diikutsertakan gitu. Contoh yang paling umum kan klinik ya, klinik atau perdukunan lah gitu. Jimat itu kan kebijakan dukunnya itu harus pakai ayam hitam, kebijakan itu kan, cara-cara itu. Nanti ibu kesana kalau ini harus mandi 7 rupa, itu kebijakan dukunnya. Tapi dia bawa Allah juga kan. Ya kita tetaplah minta sama Allah. Ini kan cuma media aja kan gitu. Cuma media perantara untuk bisa mendapatkan ridho Allah kan gitu. Itu namanya mengikut sertakan. Itu jangan sampai seperti itu. Makanya fungsi Quran itu nanti kan sebagai musaddiqon ya, yang meluruskan, pelurus itu bukannya menyalahkan ya, bukan menyalahkan orang. Meluruskan itu menjelaskan dalam konteks kepentingan atau keperluan, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil gitu. Biar benar-benar clear ya, hitam putih, hitam putihnya itu clear gitu. Tuh sampai sana kan itu penjelasannya jadinya. Itu dalam bagian berdakwah tadi.
Sebaliknya jangan sampai tadi jadi bagian dari para pelaku yang mengikutsertakan kebijakan lain kepada kebijakan Allah. Terus ayat ke-88-nya wala tad'u, yaitu nah ini tafsir ya. Tafsir dari kalimat sebelumnya. Wala takunanna minal musyrikin, yang dimaksud yang musyrik itu yaitu berarti di sini yaitu ya. Yaitu janganlah Anda mengharap abdian-abdian lain bersama harapan atau kebijakan Allah. Ya kan? Iya. Itu yang namanya musyrik. Nah, ini baru alasannya ya. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang patut diabdi kecuali dia dengan dia Allah dengan penurunan ajarannya. Ya. Segala sesuatu. Nah, di sini karinahnya tadi di sini. Ini kan berkaitan dengan unzilat ilaika, berarti doktrin di sini. Terkait dengan ayat-ayat. Segala doktrin jadi binasa. Ini pokok kalimat, ini keterangan ya. Jadi segala doktrin menjadi binasa kecuali wajah Allah, kecuali wajah kehidupan menurut kebijakannya. Gitu. Penjelasan tadi ya di awal ya. Penjelasan kenapa itu dipilih arti. Seharusnya kan secara bahasa itu segala sesuatu. Kalau dalam konteks ini karinahnya itu masalah ilmu ya, doktrin, pemahaman, kecuali wajah Allah, wajahahu, kecuali wajah kehidupan menurut ajarannya. Jadi kecuali ini wajah itu wajhiyah alladzi fatara samawati wal ardi, itu maksudnya. Yang wujuhakum pada masyriqi wal maghrib itu hancur. Buktinya di surat Rum ya. Ulibati Rum. Kedua-duanya hancur. Di atas kehancuran itulah yafrahul mukminun. Bangkitlah, tegaklah kehidupan mukmin. Itu yang dimaksud dengan kullu syai'in halikun. Kalau dilihat dari ayat-ayat tadi ya. Jadi kemana-mana, alam pikir kita ini kemana-mana gitu. Ya kalau menafsirkannya cuma satu ini aja langsung diartikan fisiknya ya ditunggu berarti di akhirat. Menurutnya al-hukmu itu hukmun jamak ahkamun. Artinya norma budaya ya. Norma budaya. Kalau ini kalau kamus KBBI, hukum itu adalah peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berlaku untuk orang banyak. Itu bisa dipakai juga. Hanya saja kekuasaan ini harus dibawa ke ayat. Ya. Yang dimaksud kekuasaan ini adalah kekuasaan kebijakan Allah gitu. Jadi hukum yang dimaksud di sini adalah hukmullah gitu. Sebagai hakim. Wal Qur'anil hakim. Jadi Quran itu nanti jadi hakim. Jadi peraturan yang dibuat oleh Allah, kekuasaan Allah berlaku untuk orang banyak. Atau singkatnya norma budaya. Menurut Allah tadi norma budaya yaitu kepada kebijakannya lah kalian dikembalikan. Roja'a ya ji'u ruju'an, artinya kembali atau mengembalikan. Rujuk bahasa Indonesia artinya merujuk, yaitu kepada kebijakannya lah kalian kembali dirujuk. Artinya dikembalikan itu maksudnya dikembalikan pada ukuran-ukuran Allah gitu. Itu namanya kembali dirujuk, atau kalian dikembalikan itu hidup menurut ukuran-ukuran Allah. Ya. Kalau sekarang kan hidup kita ini diatur oleh naturalisme. Kalau nggak makro ya mikro. Kalaupun perdebatan ya yang bagus tuh makro. Oh enggak, kata yang sana mikro itu yang bagus. Gitu.
Ya masing-masing aja lah, kan demokrasi kan. Nanti ada satu kehidupan yang semua hancur ya, semua hancur kecuali wajhullah. Sampai di sini ada pertanyaan? Maksud saya kemarin yang kita belum sempat uraikan lebih dalam lagi di masalah ini ya, ilahun. Ilahun itu kan biasanya kalau di kamus kan yang diabdi, al-ma'budu mutlaqon, yang diabdi secara tidak terikat. Bisa apa ya, bisa apa saja, bisa duit, perempuan, perut, atas perut, bawah perut, itu ilahun semua itu. Cara tidak terikat ya, bisa apa aja. Ini juga kullu syai'in, itu dimaksud dalam kaitannya ini jangan sampai mengganggu, ya kan? Mereka jangan sampai mengganggu, menghadang, menghalangi itu, karena ayat kalau sudah turun orientasinya harus selalu mencapai kitab, harus bulat menjadi kitab, jadi buku ya. Pembukuan di hati. Pembukuan ya hubungan lagi, nanti jangan buku yang di sana itu lagi harus dibawa lagi kitaban mau kutan. Itu arahnya harus terukur gitu maksud saya. Kalau sudah mentok nggak ada bisa ini kemana nih arahnya nih ngomong ini, harus ayat lagi. Kalau nggak begitu nanti kemana-mana pikiran kita. Kitab itu kan kata bayat tubuh kitaban, menulis, berarti kitabun tulisan. Nah, ayat-ayat berarti kita harus nulis ayat dong. Itu kan tafsiran cepat namanya begitu. Dibawa lagi ke ayat lain. Oh, atau kita sholat berarti menulisnya dalam sholat. Sholat itu hubungan dengan iman. Iman itu samina wa ta'na. Samina itu abdul biqolbi wa qolul lisan atau wa belakang. Berarti ada kaitan dengan hati. Oh, berarti nulisnya dalam hati. Gitu. Nulis juga jangan diartikan nulis pakai pena segala macem. Walaupun di Quran dikatakan kan ada mobil kolam gitu kan, teknik penulisan. Kan ada istilah tuh pena hati, ya, pena kolbu. Jadi mencatatnya dalam hati. Gitu. Makanya harus jelas ya, tuh, kita menangkap maksudnya itu jangan ngambang nantinya. Ilahun ini berkaitan dengan proses tadi menjadi mencapai kitab, dan kitab itu nanti menjadi musodikon terhadap kadzaba wa tawalla. Kalau tanpa kitab dia nggak mungkin bisa kalah kadzaba wa tawallanya. Untuk proses mencapai ke sana itu jangan sampai mereka menghalangi. Makanya segala sesuatu itu jadi binasa kecuali itu nanti hasilnya, ujungnya. Makanya di sini dakwah jalan terus, ya kan? Studi jalan terus, dakwah jalan terus. Jangan menggunakan yang lain. Ini kalau ada kegiatan apa yang itu mengikutsertakan, berarti kan itu yang kita jalani itu menjadi terganggu oleh itu. Gitu. Dan sampai kita terganggu oleh yang begitu. Gitu. Jadi harus utamanya itu studi, sholat, dakwah. Gitu. Yang lain cuma sampingan lah gitu. Ya. Sehingga menjadi nanti di Koana ada temu ilmiah eksistensi kehidupan menurut kebijakan Allah. Gitu. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau nggak ada, kita beralih ke latihan bahasa.